Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku dan banyak banget yang minta aku bikin video kegiatan harian lagi. Jadi ya udah, kebetulan aku tuh belum mulai jualan, masih libur. Dikarenakan 1 minggu kemarin itu aku habis pulang kampung. Jadi ya masih kegiatan ibu rumah tangga sewajarnya aja. Alias belum jualan atau belum masuk orderan lagi. Nah, ngomong-ngomong soal mudik, teman-teman jangan nungguin videonya ya, karena aku emang nggak tag video sama sekali selama aku mudik kemarin. Karena pas mudik kemarin itu tuh beneran dadakan banget, nggak ada rencana, dan emang kita tuh bukan liburan. Aku pulang itu karena ponakan aku ya, ponakan jauh sih, nikahan teman-teman. Terus ya kebetulan ibu aku diundang dan aku pulang nemenin ibu aku. Jadi di sana ya bantu-bantu sekalian kita kondangan kayak gitu. Jadi ya pas kemarin pulang kampung emang aku sibuk kumpul sama keluarga-keluarga aku. Dan biasanya kalau pas pulang kampung kayak gitu tuh emang HP jarang banget dipegang. Paling-paling dipegangnya kalau pas mau tidur aja. Ada yang sama nggak kayak aku? Kalau lagi pulang kampung lebih banyak aktivitasnya ngumpul bareng keluarga. Ternyata emang bener ya kata teman-teman, kalau aku tuh udah lama banget nggak bikin video kegiatan harian rumah kayak gini, dan jarang juga videonya berdurasi panjang lagi kayak gini. Kalau bikin video durasi panjang kayak gini tuh kayak flashback di 1-2 tahun awal-awal ngonten ya, aku sering banget bikin video daily vlog panjang kayak gini, dan alhamdulillahnya teman-teman juga banyak yang suka sama video aku. Terima kasih banyak yang udah selalu support channel YouTube aku dari dulu sampai sekarang. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel YouTube aku, jangan lupa dibantu subscribe-nya, nyalain tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan aku ucapin salam kenal buat teman-teman yang baru banget nemuin channel YouTube aku. Nah kan, karena keasikan cuap-cuap kayak gini sampai kegiatannya nggak dijelasin ngapain, tiba-tiba udah habis pulang belanja aja. Jadi tadi tuh aku nyuci piring dulu sebelum aku pergi belanja. Nah sekarang ini udah sampai rumah lagi, aku udah belanja bulanan teman-teman. Dan ngomong-ngomong soal belanja bulanan juga, rasanya udah lama banget ya aku nggak bikin video belanja bulanan terus ditata kayak gini. Padahal kalau nata-nata belanjaan kayak gini tuh paling excited banget kan ya. Siapa sih yang nggak seneng kalau nata hasil belanjaan kayak gini. Nah, untuk belanja kali ini aku tuh bener-bener berburu promo teman-teman. Jadi aku belanja yang biasanya di rak-rak itu tuh labelnya kuning. Biasanya kalau label kuning gitu kan banyak potongan harga ya. Contohnya tuh kayak beli bis teman-teman, ini aku beli per botolnya hanya 10 ribuan aja. Karena biasanya kan beli bis itu harganya 19.000 ya per botol. Dan untuk minyak juga biasanya aku pakai minyak Sanko, tapi karena Sanko harganya sekarang itu lumayan 42.900 ya. Jadi kebetulan juga pas ke Alfamart itu ngeliat Bimoli lagi promo 37.500. Jadi ya udah aku belinya Bimoli aja deh dulu. Siapa sih emak-emak yang nggak melek ngeliat harga promoan ya? Apalagi, yang bisa di stok-stok lama kayak gitu sih menurut aku penting ya teman-teman. Apalagi kayak aku nih ya, aku kan jualan, terima orderan, jadi mau nggak mau kayak gula, minyak, santan, beras, itu aku harus nyetok teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal beras nih, aku untuk pertama kalinya nyoba beras anak raja. Ini tuh yang kemasan 5 kilo, kata teman-teman sih ini berasnya enak, wangi, pulen ya. Terus berasnya emang udah premium karena harganya menurut aku juga super lumayan. Per 5 kilo ini harganya tuh 98.000. Jadi kalau dijual per kiloan itu kurang lebih, sekilo harganya 19.000, itu menurut aku udah Masya Allah banget harganya ya. Oke, jadi ini untuk beras yang, sebelumnya ya, yang masih ada stok di rumah kan tinggalnya sedikit, tadi aku tuang dulu,
di baskom, terus aku taruh lagi di beras paling atas kayak gini. Jadi nanti yang kita makan yang stok lama dulu. Dan biasanya kalau untuk beras aku selalu kasih daun salam kering. Tujuannya untuk apa sih Mbak? Supaya beras kita itu nggak cepet keluar kutuan, nggak cepet jamuran teman-teman, walaupun kita simpannya dalam waktu yang lama. Kurang lebih seperti itu. Kalau buat teman-teman yang udah ngikutin aku dari lama pasti paham banget gimana cara aku simpan beras ya. Oke, sekarang kita lanjut bakal tata-tata hasil belanjaan aku hari ini. Nah, karena ini aku mau sekalian ngerapiin laci dapur aku yang super berantakan banget, jadi ya udah sekalian aja aku videoin. Dan kalau teman-teman ngira aku tuh selalu rapi kelihatannya aja, padahal mah kalau lagi gedebrak-gedebruk, banyak kerjaan dan waktu aku kayaknya 24 jam itu kurang, ya hal-hal kayak gini biasanya nggak kepegang sama aku. Jadi ya kalau pas lagi libur nggak jualan, terus nggak masak kayak gini juga, ya udah sekarang kita rapiin aja. Mumpung moodnya lagi bagus dan semangatnya juga lagi super ekstra banget. Dan video ini juga sengaja nih buat teman-teman yang lagi pada mager-mageran terus males beberes dapur ya. Yuk semangat yuk, aku temenin atau kalian nemenin aku sampai selesai. Pokoknya gimana caranya supaya kita beberes itu dibawa happy, dibawa enjoy ya. Tapi sejujurnya pas aku bongkar laci ini aku agak kaget ya. Kok ini ada remahan-remahan kayak tanah? Aku bingung ya. Apa ini kena rayap atau gimana? Saking aku penasarannya semua aku lihat sekelilingnya dan ternyata bener. Ternyata ini kena rayap teman-teman, bisa dilihat ya, ini udah habis dimakan rayap sedikit kayak gini. Tapi aku kaget ya, kok bisa ya gitu ya. Padahal aku pakai kitchen set ini tuh udah hampir mau 6 tahun teman-teman ya. Ini semua kitchen set ini yang buat suami aku ya, dari kayu palet bekas. Selama ini alhamdulillah aman-aman aja, nggak pernah ada rayap di atas maupun di bawah. Tapi ini beneran aku kaget banget. Dan ini sambil nunggu suami aku pulang, karena aku ini agak-agak geli ya, agak merinding gitu kalau ngelihat rayap kayak gitu teman-teman. Jadi sambil nunggu suami aku pulang, aku mau elap-elap dulu untuk apalah ini pokoknya banyak banget. Sekalian aku mau cek-cek juga sortir takutnya ada yang expired. Oke, ini suami aku udah pulang kerja ya. Tadi aku meminta tolong cariin ini asal mulanya dari mana. Aku tuh awalnya udah suuzon sama suami aku kira tuh dari kayu paletnya itu, ternyata bukan, ternyata ini tuh dari triplek di bawah, cor-coran meja dapur teman-teman. Jadi selama ini aku sama suami itu nggak tahu kalau ada triplek di bawah, meja dapur ini yang bekas cor-corannya itu, karena aku tuh sama suami beli rumah ini kan over kredit, jadi kita emang nggak sedetail itu ngelihat sampai ke kolong-kolong gitu teman-teman. Jadi penyebab dari rayapnya itu karena triplek, bukan karena kayu palet yang suami aku bikinin untuk kitchen set atau laci-laci ini. Nah kebetulan pas suami aku bebersih ini aku lagi pergi ke Alfamart ya teman-teman untuk beli baygon, karena emang rada bingung ya mau disemprot apa, aku nggak punya kayak, obat untuk serangga gitu, aku nggak punya sama sekali. Jadi untuk sementara ini kita kasih baygon dulu, terus nanti sama suami aku, dia punya ide bakal dipanasin pakai heat gun gini, jadi supaya rayap-rayapnya itu yang ada sisa-sisa di dalam kayu ini dia bisa mati. Pokoknya untuk sementara seperti itu. Pokoknya pembuatan video kali ini tuh nggak sesuai dengan ide aku teman-teman. Jadi awalnya aku kepengen bikin ide konten itu ya bebersih dapur, beberes doang, nggak sampai bongkar-bongkar kayak gini ya. Jadi ini tuh bikin video durasinya bukan panjang lagi, aku start bikin video itu dari jam 3 sore dan selesai bebersih ini semua aku selesai di jam setengah 11 malam. Bisa dibayangin teman-teman udah lelah banget, kepengen diudahin bikin videonya tapi tanggung, udah terlanjur bikin, iya kan? Kalau diterusin kayak gini aku sambil tarik napas, Senin Kemis rasanya nafas aku. Karena kan ini udah malam banget, udah lelah juga teman-teman, tapi ya gimana ya harus diselesain. Kalau nggak diselesain malam ini juga yang ada kepala aku besok pagi pusing dan emosiku tuh kadang suka nggak jelas kalau ngelihat dapur aku tuh berantakan kayak gitu.
Nah, karena rayapnya itu menjalar sampai ke laci yang tempat aku buat nyimpen gelas kayak gini, jadi sama suami aku tuh inisiatif dipasang kertas sif gini teman-teman. Tapi emang nggak kita pasang semua karena emang kita pakai kertas sifnya sisa-sisaan dari bekas, kitchen set ini. Jadi ya udah pakai seadanya dulu aja. Nah, jadi kayak gini biasanya aku kalau nyimpen-nyimpen barang itu bawahnya aku kasih alas kayak apa ya, kayak fiber tapi fiber tipis banget emang buat alas sih aku ngelihat di Shopee itu pas waktu beli emang untuk alas kayak gini. Jadi nggak bikin licin gitu teman-teman. Oke, sambil nunggu suami aku pasang kertas sif, ini aku mau nata-nata aja, karena ini part yang paling aku suka kalau nata-nata seperti ini. Nah, ini tuh nggak ada yang aku beli ya teman-teman, maksudnya tuh tadi aku nggak ada belanja ini sama sekali, ini adalah stok-stok dari kemarin, dan alhamdulillah stok-stok ini juga aku nggak beli karena dapat dari endorse-an kerjasama di aplikasi lain, di aplikasi sebelah gitu. Jadi ya kayak ladaku, marinasi, pokoknya semua ini nggak ada yang beli. Dan kemarin juga alhamdulillah aku bisa bagi-bagi ke tetangga juga, ke orang tua, ke adik aku, buat bumbu-bumbu seperti ini teman-teman. Karena emang menurut aku banyak banget gitu ya. Dan khawatirnya tuh kan keburu expired teman-teman daripada mubazir nantinya kebuang. Jadi ya udah sebagian ada yang aku bagi-bagi ke tetangga kayak gitu. Nah ini kita tata-tata aja pokoknya sebisa aku kurang lebih seperti ini teman-teman. Pokoknya tuh ada karbit lah, ada apa ya, ragi, ada semuanya lah pokoknya ada di sini. Yang penting ditata rapih kayak gini aja. Jadi nanti saat mau cari-cari itu udah, tahu gitu ya di mana titik lokasinya, karena kan kita yang nata sendiri ya. Dan ini laci untuk gelas juga udah selesai, tapi gelasnya aku turunin semua, nanti bakal aku cuci semua teman-teman. Oke, ini kita lanjut ke laci yang biasa aku simpan-simpan untuk plastik. Nah, menurut aku tuh ini plastik kayak banyak banget teman-teman, tapi ya mau dibuang aku butuh ya dan juga dia masih bagus-bagus gitu ya. Jadi ya udah nanti bakal aku sortir aja. Nah, ini aku mau kasih lihat suami ini kira-kira kena rayap juga apa enggak. Tapi kata suami ini enggak, ini aman cuma kayak kena remah-remahannya aja gitu dari laci atasnya. Jadi ya udah ini aku bersihin kayak gini aja teman-teman. Pokoknya tuh aku kayak berasa apa ya, mungkin bukan aku aja kali ya, semua ibu-ibu, emak-emak, bapak-bapak kali ya kalau ngelihat, rumahnya kena rayap kayak gini pasti pusing gitu ya, nggak tahulah. Pokoknya aku pusing aja kemarin pas waktu tag video ini tuh, tapi nggak mau diterusin ya sayang. Aku tuh sampai nggak sadar kemarin tuh memori penyimpanan handphone aku penuh. Padahal aku itu udah langganan iCloud sebulan itu 2 TB atau 2 tera itu udah gede banget teman-teman. Tapi memori full teman-teman, karena emang stok video-video aku yang sebelum-sebelumnya yang udah pernah tayang di YouTube atau di aplikasi lain itu nggak ada yang aku hapus, jadi emang masih aku simpan gitu dan emang itu makan banyak memori. Oke, ini aku mumpung inget ya, jadi kemarin itu ada yang bales di salah satu video short YouTube aku, "Mbak Nia kok suaranya beda banget sih pas waktu di video panjang sama di video short?" Kalau di video short itu katanya suara aku tuh kayak judes, kayak marah-marah, kayak buru-buru. Tapi kalau pas waktu video panjang kayak gini, pembawaannya kayak slow, kayak enak katanya gitu. Oke teman-teman, di sini aku jelasin sedikit ya. Jadi kalau di video panjang kayak gini sejujurnya aku lebih enjoy kalau isi suara itu di video panjang kayak gini. Karena apa? Durasinya itu kan panjang, terus kita ngomong itu santai, nggak diburu-buru. Tapi kalau di video short itu kan kita keterbatasan, durasi ya teman-teman. Jadi gimana caranya bisa menjelaskan satu resep di satu video itu dalam durasi hanya 2 menit. Itu kan bener-bener ngebut banget ya. Jadi ya aku suaranya bener-bener lantang, bener-bener ngepot banget suaranya, dan mohon maaf kalau misalnya suara aku di YouTube, Short itu emang agak kayak ngegas gitu ya. Pokoknya aku mohon maaf banget ya teman-teman. Kalau kepengen, nonton video atau ngedengerin video aku yang enjoy-enjoy suaranya ya teman-teman, kalian bisa langsung buka video durasi panjang aku aja. Karena kalau di durasi panjang kayak gini atau di YouTube reguler, aku ngomongnya ya santai gini.
Oke, ini tuh udah di jam 10 malam, teman-teman. Ini aku udah sortir-sortirin apa aja yang aku buang-buang dan plastik mana yang masih aku pakai dan aku buang juga. Sekarang ini aku mau lanjut langsung beberes, bebersih ini, dapur ya, supaya nanti pagi tuh bangun tidur ini udah bersih, jadi otak aku tuh fresh gitu, teman-teman. Jadi sekalian aku lap-lap aja. Dan untuk ngelapnya sendiri ini aku langsung pakai tisu basah aja sekali buang. Aku udah nggak mau capek-capek nyuci lap lagi teman-teman, pokoknya ini aku kepengen buru-buru selesai. Karena ya bisa dibayangin lah ya, dari jam 3 sore sampai setengah 11 malam. Itu kelar setengah 11 aku terus mandi dan aku lupa nggak makan dari siang ke sore ke malam. Aku makan tuh jam 11 malam teman-teman. Sebetulnya nggak bagus ya makan jam segitu, tapi mau gimana lagi perut aku perih dan yang ada kalau nggak diisi nanti aku nggak bisa tidur. Dilema banget ya. Nah, ngomong-ngomong soal bulan Desember nih, gimana teman-teman anak-anaknya udah pada selesai belum nih untuk ujian semesterannya? Terus kira-kira nanti libur anak sekolah plus libur Nataru teman-teman mau pada kemana? Mau pulang kampung kah? Mau refreshing jalan-jalan kemana? Atau mau di rumah aja kayak aku? Aku sih rencananya tahun ini nggak kemana-mana ya teman-teman, karena pertama kemarin aku habis mudik ya, walaupun aku mudik naik bis berdua sama ibu aku, cuma kan kita pulang kampung ya. Dan menurut aku tuh kayak nanggung juga nggak sih, di bulan Desember sampai Januari kisaran tanggal 10 itu libur, nanti sebentar lagi udah bulan puasa, terus lebaran, terus mudik lagi. Jadi menurut aku iya sekalian aja nanti kita keluar main dan mudiknya itu pas lebaran aja. Kalau aku seperti itu. Kalau teman-teman gimana nih? Boleh terus di kolom komentar ya sambil kita cerita-cerita bareng. Nah, ini tuh udah detik-detik video aku mau selesai, tapi lumayan masih ada 1 menit lagi buat cuap-cuap gini. Aku mau ngucapin mohon maaf banget kalau ya akhir-akhir ini tuh aku jarang banget upload video ya. Karena emang kesibukan kemarin di Jawa ya, aku pulang kampung itu aku kan beneran nggak megang handphone sama sekali, jadi aku nggak ngonten dan aku nggak punya stok video sama sekali. Jadi mohon maaf banget ya teman-teman. Tapi insya Allah kali ini aku mau bener-bener, konsisten lagi, mau semangat bikin video lagi, biar kita sering ketemu komunikasi kayak gini lagi. Oke, ini nggak kerasa ya videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.